Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 September 2025 hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir di minggu keempat bulan September 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke, di sini ya kalau dilihat sekarang sih yang bisa saya katakan untuk di XAUUSD sekarang adalah pergerakannya itu memberikan ketidakjelasan, ataupun yang terjadi adalah skenario terburuk seperti yang saya gambar kemarin pada saat analisa ya, yang dimana di sini pada saat saya record ini kan jam setengah 10 ya, saya ada bilang kalau skenario terburuk bagaimana ya, begini skenario terburuk ya, dia naik turun iya nggak jelas, ya udah kayak begini sekarang tuh sama ya. Ya naik turun dah. Apa bedanya ini dengan apa yang saya gambar kemarin nih tuh. Ya ini hampir mirip tuh ya, hampir mirip ya, nggak perfect 100%, tapi ini hampir mirip lah. Ini bisa saya katakan berarti yang terjadi adalah skenario terburuk. Ya udah sih, kalau udah skenario terburuk sih saya nggak masuk ya, saya sama sekali nggak masuk. Jadi kemarin pada saat entry buy di sini sesi live stream ini kan ASL. Kemudian pada saat berita news saya ada scalping buy, karena kemarin pada saat sesi live ada yang nanya ya kan, kalau mau ngebuy di 33 bagaimana? Ya kalau mau ngebuy di 33 kecenderungannya adalah marketnya bisa langsung nge-spike naik. Ya benar aja sih ya, ini turun sampai 30, naiknya sampai ke 45, turun langsung nge-spike naik. Walaupun ujung-ujungnya dia turun lagi sih. Saya sih kemarin pada saat berita keluar hasilnya bagus banget, saya nggak expect sih ya. Kemudian marketnya itu turun, saya ngambil ya seperti yang dibilang sih, kena 33 saya langsung ambil buy, close di 40. Tipis aja dan langsung ya udah, ini marketnya nggak kelar-kelar, saya skip dan saya beralih ke silver, dan alhasil ya silvernya worth it lah untuk bisa diambil dibandingkan dengan gold gitu kan. Jadi kemarin itu datanya yang keluar ya itu luar biasa sih. Beneran tidak tidak saya kira itu keluarnya. Biasanya kan untuk data GDP final itu final GDP itu biasanya tidak berubah dari data data yang GDP growth rate yang estimasi dan juga GDP growth rate yang di awal-awal ya. Biasanya itu tidak berubah ketika sudah terjadi final ya. Final juga biasanya itu ya udah terakhir tidak ada perubahan. Nah, ini ternyata naik ya. Dari divisinya 3,3 itu naik ke 3,8. Itu luar biasa sih. Kemudian dari sektor tenaga kerja. Dari sektor tenaga kerja itu kalau dilihat sektor tenaga kerja itu turunnya lumayan dari 232 ke 218. Kemudian yang continuing-nya itu mana dia ya, continuing jobless claim. Ini turun sedikit, tetapi dari segi durable goods order ini lumayan sih ya, dari minus 0,2 ke 2,9. Kemudian dari durable goods core-nya itu juga di atas ekspektasi walaupun di bawah angka sebelumnya dari 1 ke 0,4. Tapi yang penting ini semuanya hijau sih ya, ini hijau semua. Saya nggak expect terutama dari segi final GDP sih, ini 3,8, ini ekstrim gila sih ya, ekstrim gila. Makanya kemarin kalau kalian lihat semua itu chartnya USD-nya menguat ekstrim ya, chartnya menguat ekstrim gila sih. Ini kalau kalian lihat USD-nya langsung terbang, langsung naik ya. Ini udah nggak ada obat sih sebenarnya. Tapi kalau dilihat XAUUSD-nya bagaimana? Ya udah, ini kemungkinan skenario terburuk yang terjadi. Udah sih itu doang ya. Jujur saya sih nggak ada entry untuk XAUUSD kalau sudah terjadi skenario terburuk. Ngapain kalian entry ketika marketnya lagi susah gitu kan? Saya sih kayak begitu prinsipnya ya. Ketika market lagi susah ya cari market yang bagus buat di entry. Ngapain entry di market yang lagi nggak jelas gitu kan? Mungkin beberapa jam kemudian jelas ya baru bisa entry. Kalau beberapa jam setelahnya marketnya masih begini aja, ya saya skip sih. Tapi kalau kalian yang tradingannya tektokan atas bawah ya silahkan ambil sedikit, kemudian ambil lagi close ya silahkan. Saya pribadi sih nggak suka begitu. Tapi kalau kalian suka begitu ya nggak masalah juga. Anything works kok ya. Nah untuk dari segi ini update barusan sih, bukan barusan, kemarin ya, ini ada tarif yang digencarkan untuk di Trump. Ini
Mana ada beritanya ya? Nah ini ya, jadi Trump memberikan tarif tambahan kenaikan 100% untuk obat-obatan bermerek asing. Wah, ini gila sih. Kemudian Eropa juga kemungkinan akan menaikkan tarif untuk Cina dari berencana untuk kenaikan 25-50% impor baja dari Cina. Ini lumayan sih ya. Ini kok tiba-tiba entah ini EU untuk tarifnya ini karena untuk Rusia atau gimana, saya kurang tahu sih. Tapi yang berasa sih ini ya, ini sih. Ini Trump memberlakukan 100% itu. Wah, obat-obatannya dari segi farmasi ternyata luar biasa ya. Nah ini ya, starting first half 2025 we will imposing 100% tarif on any branded or patented pharmaceutical product. Ya, kemudian to impose 30% tarif on upholster furniture. Nah, kita di Indo nih ya, yang dimana furnitur berlapis kain ya, upholster. Ini bakal berasa sih. Kemudian di sini ya 50% tambahan untuk semua kitchen cabinet, kamar mandi. Buset, saya nggak ngerti ini. Semua tiba-tiba ada tarifnya dijabarin. Padahal kemarin nggak ada. Padahal kemarin cuma signing TikTok, tapi kok tiba-tiba semua keluar ya ini ya. Ini 50% untuk semua kitchen cabinet ataupun lemari ya yang di atas itu yang di dapur. Kemudian meja rias di kamar mandi ya, mejanya itu, dan juga semua produk terkait hal ini diberlakukan 1 Oktober. Kemudian selanjutnya adalah 25% tarif untuk ini sampai ke alat berat dong, sampai ke truk juga dikenain. Nggak ngerti ini saya sama Trump nih. Udah obat-obatan kena ya, ini obat-obatan kena, kemudian furniture yang berlapis kena, kemudian kitchen kabinet kena, kamar mandi kena, mejanya tuh, kemudian tarif untuk truk juga kena gitu kan, truk yang berat, mungkin truk kayak truk tambang atau mungkin truk yang gede-gede lah pokoknya. Ini kena. Nggak tahu sih, tapi kalau di Amerika kan truk gede biasanya kan kalau nggak salah mereknya apa ya, Volvo atau apa, berarti yang mereknya selain di Amerika ini kena 25 lagi. Kemudian apa lagi nih kemarin saya ada baca ya. Mana tadi kemarin sih sebenarnya beliau ini cuma masalah TikTok, cuma kok tiba-tiba ini ada mana dia ya, ya pokoknya kan ini kan tentang pokoknya kemarin tuh beliau adalah penandatanganan eksekutif untuk Trump under US lah pokoknya gitu kan, tentang TikToknya. Tapi kok tiba-tiba dikenain tarif tambahan ya, saya juga nggak ngerti nih. Hebat sekali nih. Mana lagi ya, kemarin habis sih. Ini tentang Erdogan, ada habis sih. Sementara sih nggak ada. Ya, update-nya itu aja sih ya. Berarti dari segi tarif ini Amerika lagi, Eropa kemungkinan bakal kenain impor baja dari Cina dan produk lainnya ataupun produk turunannya. Ya, di sini dalam beberapa minggu according to German Business Daily ya. Dan nextnya dari Amerika ya udah kalian bisa baca sendiri ya. Ini nah ini Trump US government will make tax money from TikTok deal. Intinya kemarin tuh dia tuh tentang TikTok, tapi tiba-tiba barusan, makanya saya heran ini ya tuh. Imposing 25% ke truk, 50% ke kitchen cabinet, 30% ke furniture, kemudian 100% untuk farmasi produk. Ini udah gila sih. Ini
Ya kita lihat aja lah ya dampaknya gimana. Dampaknya ke gold ya udah, kalau udah tarif ya ini bakal naik sih. Makanya ini sedang kondisi yang apa ya, secara geopolitik. Makanya saya tidak bisa bilang secara geopolitik itu gold itu kalau kalian mau banting itu nggak ada ceritanya gitu loh. Bahkan ini dengan EU ya, EU yang mulai ngancem Cina, negara sekecil EU bisa kenain Cina, saya juga heran kok berani ya EU. Walaupun ya EU itu negaranya banyak gini ya, banyak kan Uni Eropa ya, negaranya ada banyak, cuman kok berani segede mau ngelawan segede Cina gitu kan ya. Ya mungkin itu sanksinya untuk Cina yang ngebantu Rusia, bonus lah ya. Kemudian tambahan dari Amerika, tambahan lagi tarif ininya, yang dimana ini semuanya berlaku 1 Oktober ya. Ini 1 Oktober semua nih. 1 Oktober ya. Ini juga ini udah first half sih, berarti sebenarnya sudah kemarin. Ya sisanya sih ini minggu depan sih nggak tahu deh beliau bakal gimana ya. Jadi yang penting sih sekarang kalau dilihat ini tarifnya sudah mulai digencarkan lagi sama Trump nih. Jadi otomatis ya goldnya seharusnya berdampak positif ya. Cuman sekali lagi data kemarin GDP-nya itu sedikit memberatkan untuk gold bisa naik. Tapi kalau marketnya lebih prefer untuk melihat ini masih bisa dipakai untuk di buy, ya udah lanjut aja naik gitu kan. Makanya tadi saya tidak prefer untuk ambil sell sebenarnya. No reason untuk bisa ambil sell. Ya udah sekarang untuk di gold dari segi daily gimana gitu kan ya. Indikatornya ya masih santuy aja, dia masih sekian tidak perubahan. Kemarin kalau dilihat ini candlenya hijau ya, ini candlenya hijau tidak memberikan kita kejelasan apapun di sini ya, dailynya masih santuy aja. Dan di sini dari segi daily bukan daily. Ya, daily lah ya. Daily tengah H4, kita langsung pindah ke H4 aja ya. Ingat ini dari segi daily tidak berubah ya. Ini adalah RBS, ini adalah fair value gap ya. Kemudian ini adalah Fibonacci. Udah, ini pandangan daily tidak berubah ya. Ini tetap sama. Sama pokoknya, ini tetap tidak berubah. Nah, tetapi dari segi teori fair value gap-nya, ini kan kemarin break dan close di dalam. Nah, besoknya di sini kemarin ini marketnya sudah keluar lagi dari zona fair value gap-nya. Jadi secara teorinya sih dari yang masuk kemudian keluar lagi, ini berarti sudah di respect. Maka sejatinya sih secara teori ini seharusnya sih bisa naik lagi dan tidak ada candle close lagi di dalam fair value gap-nya. Tapi kalau hari ini close lagi di dalam fair value gap-nya sih ya udah. Ini marketnya ya seperti yang saya bilang kemarin, ini skenario terburuk yang terjadi. Gitu ya. Kita ke H4. H4 kita tidak terlalu kelihatan. Mungkin daily balik sebentar ya. Daily sih di sini kemungkinannya kita bisa menciptakan yang namanya symmetrical triangle, maybe ya. Yang dimana symmetrical triangle-nya ini ditarik dari sini. Antara symmetrical triangle atau bullish flag, nah, antara dua itu ya. Kalau dia bullish flag seperti ini, udah begini ya. Ini kemungkinannya. Sekali lagi, ini masih kemungkinan loh ya. Ini baru cuma 3 candle. Kemungkinan itu masih bisa terjadi, bisa enggak. Kalau ini adalah bullish flag, sekalinya break, entah di mana kalian bisa lihat ini 3868. Kalau dia beneran bullish flag ya. Kalau dia beneran bullish flag, tapi itu kan masih lama, entah di mana breaknya, entah sekarang mungkin atau besok, hari Senin atau di mana gitu kan. Intinya kalau sekalinya ini beneran bullish flag 3850 itu sudah kena. Kemudian tadi saya udah bilang ini potensi ngebentuk symmetrical triangle. Symmetrical triangle di sini sama sih gambarnya ya kayak tadi, mirip aja, yaitu di sini. Ya, di sini. Ini sebenarnya agak maksa, cuman ya saya rasa begini sih. Ya, ini kemungkinannya marketnya ngebuat symmetrical triangle sih. Kalau ngebuat symmetrical triangle berarti 1:1-nya ditarik dari sini sampai sini untuk mencari bidang datar. Ketika dia break, entah dimanapun itu, ya udah sama targetnya tuh ya. Ini 3847 ya, mepet lah dengan 3850 ya. Sama gitu loh. Jadi antara kemungkinan bullish flag maybe atau enggak ya symmetrical triangle mungkin ya bisa terjadi. Karena sekali lagi ini skenario terburuk
terjadi soalnya sekarang. Jadi kemungkinan patternnya itu bisa terjadi. Dari segi H4 sekarang, H4 gimana secara market structure? H4 market structure-nya masih bearish, tidak berubah ya. Karena di sini H4 ini masih ngebuat yang namanya di sini, dan di sini. Nah, ini sebenarnya sih agak sedikit payah ya sebenarnya kalau yang saya lihat. Tetapi dari segi majornya ini sih masih bearish. Nah sekali lagi ini adalah valid high, ini valid low, berarti otomatis ini marketnya masih bearish sesaat ya secara market structure-nya. Oke, karena ini adalah high, ini adalah low. Kalau dia break ke atas berarti change of character, kalau dia break ke bawah berarti boss. Itu aja ya. Kemudian kalau dari H4-nya sendiri, support resistannya tidak terlalu kelihatan sih sebenarnya ya. Ini agak berat. Kemarin kan saya udah bilang kalau support resistance H4 tuh di sini kemarin. Ya. Ini soalnya bagus kan, break retest terbang. Ini break retest kemudian turun. Nah, di sini nih ya, ada errornya nih. Ya. Ini ada error nih yang ada di 34 ini ya di 2 candle inilah pokoknya ya. Dia H4 close kemudian ke hadapan kena news baru turun lagi ke bawah, kemudian naik lagi break di atas ini dan sekarang turun lagi. Ini beneran agak kacau support resistannya. Kalau mau dicari dipaksakan untuk sekarang ya support resistan H4 saya rasa sih agak susah ya, jujurnya agak susah sih karena 2 candle H4 di sini bikin marketnya itu sedikit payah cari area yang bagus sebenarnya. Kalau dicarinya di sini, ya ini fake out sih, fake out, banting ke bawah, kemudian ini candlenya naik, banting lagi ke bawah. Tapi kalau seandainya ini yang dilihat ya, selaku angka cantik nih, kita pakai angka cantik 55,5. Ya ini ya, 55,55 lah. Secara H4, ini memang sudah pernah di atas close candle, tapi nextnya ini marketnya turun, dan nextnya ini marketnya break dan turun. Jadi menurut saya sih ya, ini kecenderungannya naik itu kenceng. Ya, entah gimana gininya nanti, apa namanya, faktornya ataupun reasonnya apa. Kalau ini marketnya lagi memilih untuk memboost gold naik, ini gampang sih naiknya. Ya, ini bakal gampang naiknya. Cara H4 yang bisa saya lihat sih ini gampang, karena ini ketemu ini, kemudian ketemu ini lagi ya, ini dideret 3 nih ya, 1 2 3. Oh ini kan agak curang ke bawah, tapi ini kan sedikit deret, jadi ini bisa dikatakan sebagai liquidity area di sini. Jadi otomatis potensialnya ini bisa nge-sweep 58, nge-sweep 60, nge-sweep 61. Tetapi karena ini nge-sweepnya pendek, dan di sini juga seperti yang saya udah bilang kemarin di 65, kemudian 72 dan sampai 80 adalah batas atas. Ya ini bisa kenceng sih. Ya ini bisa kenceng naiknya. Mungkin kesempatan buat retest kayaknya akan susah terjadi. Mungkin dia bisa langsung begini ya. H4-nya mungkin ekstrimnya dia begini, langsung begini. Langsung pokoknya dia yang mungkin saya bisa perkirakan sih ini bisa langsung nge-spike tinggi. Jadi kalau time frame kecil dia itu bakal kayak begini ya. Break antara break sideways break atau enggak breakout, retest retrace sedikit, breakout, retrace lagi, breakout tinggi, retrace kecil, breakout tinggi. Kemungkinan sih bisa kayak gitu ya yang bisa saya lihat. Tapi ini saya juga bisa salah sekali lagi, tapi yang saya lihat sih ini kemungkinannya sekalinya kenceng ini bisa dar ke atas sih. Itu aja sih ya. Secara indikator H4 kalau kita lihat ya secara stokastiknya sih tidak sampai masuk zona oversold, tapi dia masih under 50. Kemudian dari segi RSI untungnya dia tidak drop di bawah 50, masih stabil ya. Masih stabil, dia turun nggak mau, naik nggak mau. Jadi kalau H4-nya RSI flat kayak begini, ya udah sih mau diapain, ini bakal flat aja sih, ini bakal flat aja. Tapi kalau sekarang dilihat dari stokastiknya sih ini nge-cross ke bawah lagi, tapi ini masih belum valid ya.
Masih belum kelihatan apakah ini bakal bener nge-cross balik lagi ke bawah atau ya udah dia bermain-main di sini ya. Sama kayak RSI yang bermain-main di sini. Ini dari segi stokastik juga bisa begini nih. Di sini-sini doang dia diamnya. Itu. Dari segi H4 tadi saya ada gambar begini kan market structure-nya nih. Ini high, ini low, ini high, ini low, kemudian ini high ya. Ini high. Jadi kalau dilihat sih ini H4-nya internal ataupun minornya itu sudah ngebuat inducement. Tapi kita lihat pakai time frame kecil sekarang ya. Tetap ya ini H4 tetap adalah sebagai area demand-nya di sini. Nah ya. Ini pokoknya adalah area demand H4 ini tidak bisa diganggu gugat. Ya, ini tidak bisa diganggu gugat. Ini kalau misalnya lihat masuk mental, masuk mental, masuk mental. Sekarang yang bisa saya kasih lihat lagi dari segi structure-nya adalah tadi kan saya sudah bilang kalau marketnya potensi naik itu sekalinya naik dia bisa kencang terus naik ke atas. Nah, sekarang kalau dia mau pilih turun ke bawah, ini ke bawahnya juga bisa justru cepat ya. Kenapa? Ya sama ini ya. Karena kalau bagian atas itu ada ini dan ini, bagian bawah ada ini dan ini. Jadi ibaratnya 3 sama nih ya. Atasnya ada, bawahnya ada. Jadi kalau marketnya prefer ke bawah turun kenceng ya ini bisa diambil semua gitu kan. Stop-stopnya di sini bisa diambil semua. Kalau marketnya prefer naik ya sama ini bakal diambil semua stop-stopnya, bahkan mungkin ekstrim sampai sini. Itu. Ini kalau di tengah-tengah kayak begini sih jujur ya mau diapain, karena sekali lagi skenario terburuk nih yang jadi sekarang. Ya. Dari segi H4 seperti itu, ini tidak berubah pandangannya. Sementara ini majornya yang dari sini sampai sini adalah bearish, tapi kalau internalnya ataupun minornya ini sudah mulai ngebuat inducement. Itu aja ya. Yang dimana di sini adalah boss. Ya, ini adalah boss dan di sini adalah inducement. Berarti secara logikanya, secara internal, secara minor ini low di 3721 tidak boleh lewat. Ya, jadi kalau 3721-nya lewat berarti otomatis marketnya bakal lanjut bearish ke bawah. Mungkin sampai 3707 bisa aja, ya kan? Atau mungkin dia diam di tengah-tengah kayak tadi yang saya bilang, bisa aja, ya. Sekarang kita ke H1. Dari segi H1 di sini sekarang kita bisa pakai trendline yang di sini sampai sini, ya. Ini kalian bisa cek trendline-nya juga untuk melihat marketnya ini sebagai ya udah ini marketnya masih di bawah trendline dan H4 pun juga sama ya. Jadi trendline di sini bisa kalian pakai sekali lagi sebagai resisten yang statis ya, yang diem. Jadi kalau dilihat selama harga masih di bawah trendline ya nggak masalah kalian nyebutnya ini masih sebagai bearish ya nggak masalah gitu loh. Nah kalau dilihat dari segi H1 sekarang, secara indikator H1 ya stokastiknya juga sama kayak H4, ini diem di tengah sih. Ini diem di tengah nih, ini diem di tengah. Dan dari segi ini RSI, stokastiknya juga ini masih belum ketara apakah dia naik atau dia turun kencang, masih belum ketara. Tapi dari segi RSI-nya sih diem di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kayak begini ya buruk sih, mau diapain serba salah nanti ya. Tapi dari segi H1 market structure sekarang market H1 ini kan ini high, kemarin sudah saya buat ini high, ini low, ini high, ini low, kemudian ini high sama kayak H4 ya. Berarti ini adalah awalnya adalah change of character, tapi karena ini cuma ekor doang berarti sama kayak tadi ya. Di sini 3721 adalah inducement-nya. Berarti H1 dan H4 ini geraknya sama ya. Low ini yang terjadi kemarin malam jam 9 ya. Di harga 3721, berapa nih? 0,98. Nggak boleh di break pokoknya, titik. Ya, nggak boleh di break. Kalau mau di buy bagaimana? Kalau sekarang nge-buy juga nggak ada area yang bagus-bagus amat ya. Karena kalau kita trading ini kita simpelin aja ya. Kalau nggak ketemu setup yang bagus ya nggak usah trade gitu loh. Nggak usah kalian sampai harus
presisi sekali harus tiap hari trade tuh nggak perlu ya. Kalau memang marketnya nggak ngasih kayak sekarang ini kan, apa ini chartnya nih ya, nggak jelas. H1-nya juga sama. Kita soalnya kalau trading itu nggak usah terlalu ribet ya. Kalau memang marketnya masih kayak begini nih ya, ekornya atas bawah campur aduk semua, ya udah sih kita nggak usah maksa untuk open. Ketika nanti clear kayak begini ya kan, entah dia nanti kena demand buy, kemudian kayak kemarin malam di sini nge-buy enak gitu kan, dari bawah nge-buy juga dapat gitu. Ya udah enak. Kalau sekarang sih ini ya mau gimana? Kalau dilihat ada pattern tertentu ya nggak ada juga. H4 ada pattern nggak juga. H1 ada pattern. Kalau ini dibilang maksa sih, maksa dalam artian adalah ya mungkin ini seperti inverted head and shoulder, tapi ini inverted shoulder-nya udah nggak bagus ya. Karena apa? Karena di sini ada satu errornya di sini. Kalau dia begini sih itu bisa gitu kan. Tapi karena ada satu error yang di sini, jadi ibaratnya marketnya begini ya kan. Nah, apakah begini? Apakah begini ya bisa juga gitu loh. Tapi saya pribadi sih ini masih rada susah mau kemana ini marketnya. Kalau mau ambil buy di sekitaran sini bisa. Saya nggak bisa ngasih area presisi ya, nggak kayak kemarin. Asalkan ini nggak lewat ya. Asalkan 3721 nggak lewat, masih oke buat di buy. Kalau di sell bagaimana? Kalau kalian masih sell ya selama harga masih di bawah trendline ya kalian masih boleh juga buat nge-sell. Jadi kalau ini marketnya nanti ke depannya seperti yang saya bilang, dia break trendline, break 55, kemudian kencang ke atas, ya udah ini sekali lagi ini diambil ya. 58 diambil, ini equal high di sini yang banyak bisa diambil, sekalinya diambil ini juga masih bisa ngambil 65 bisa naik lagi sampai ke 72. Oke, tadi saya bilang sekalinya ini break ya. Break atau nggak break. Ini kemungkinan sih yang tadi saya bilang sini bisa langsung satu garis lurus ya. Jadi nggak tahu apa gininya, skenarionya ataupun alasannya kenapa nanti kemungkinan bisa jadi garis lurus begini. Tongkat sakti ya. Mungkin H1 atau enggak H4 yang tongkat sakti itu menurut saya sih. Kayak XAG kemarin ya. H1-nya benar-benar tongkat sakti langsung naik. Jadi kalau dilihat ini XAUUSD kalau kalian mau trade hari ini hati-hati aja karena marketnya masih belum jelas. Apalagi nanti malam kita ada data dari Core PCE Price Index ya, dan juga ada personal income dan personal spending. Untuk Core PCE Price Index sih diperkirakan nanti malam itu adalah mana dia ya, Core PCE diperkirakan akan turun dan PCE Price Index diperkirakan akan flat ya, naik sedikit sih. Tapi ini flat sih bisa saya katakan ya. Dia tidak terlalu jomplang naiknya, tapi dari konsensus dan forecast ya kan. Tapi kalau kenyataannya nanti tiba-tiba keluar angka minus atau enggak 0% atau enggak keluarnya 0,5, pokoknya luar biasa jomplang angkanya kayak kemarin tuh kan. Jomplang makan angkanya ya udah itu baru marketnya bisa bereaksi gitu. Tapi selama ini marketnya masih stabil aja, dia tidak terlalu jauh bedanya. Menurut saya sih ini enggak, seharusnya ya tidak terlalu gimana-gimana. Nanti malam kita juga masih banyak ada member FOMC yang ngomong ya. Di sini ada Amak, kemudian ada Bowman, di sini ada Musalem, ada juga Bostik. Itu aja sih. Jadi kalau kalian ingin trade hari ini, lihatlah setapan yang bagus kalau menurut kalian. Kalau sekarang sih menurut saya ini setapannya nggak ada yang bagus nih. Saya sih prefer skip. Ya, buat apa pusing-pusing untuk entry kalau misalnya memang marketnya nggak bagus. Oke, ini jujur kalau saya kasih support resistance juga agak susah. Yang bisa saya kasih cuma ini doang nih, 3755. Ini adalah pergabungan H4 dan H1. Ya kalian mau pilih H1 tok boleh, H4 pun juga boleh. Ini doang sih yang bisa saya kasih nih. Karena sekali lagi yang terjadi adalah skenario terburuk. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Kalau kalian ingin trade silahkan, kalau kalian ingin skip juga silahkan. Yang penting kalian, dia bagi yang sudah nge-buy dari bawah ya, dari bawah nih, dari bawah, mungkin dari angkatan 3.700 di sini ya, atau enggak mungkin dari 37 ya, berapapun itulah ya, dari sini mungkin ya, pokoknya dari hari Senin kemarin. Ingat ya,
Kalian yang sudah profit dari hari Senin, saya sudah berulang kali katakan jangan sampai in the end itu kalian ujung-ujungnya malah minus. Ya, kalian yang kemarin dari hari Senin sudah nge-buy target sampai 3790, saya sudah berulang kali katakan hari Senin kalian sudah profit besar, hari Selasa juga kalian sudah profit besar. Kalau kalian terus ingin trade lagi, jangan sampai ujung-ujungnya sekarang di hari Jumat itu kalian malah minus. Makanya pakailah target. Ya, kalau sekiranya kalian seminggu ini sudah profitnya gede, ya udah stop gitu loh, minggu depan trade lagi. Tapi kalau kalian bisa memanage resiko, dalam artian Senin Selasa kayak kemarin profitnya udah gila, kemudian Rabu, Kamis, Jumat itu kalian kecilkan resikonya sampai 50%, setengahnya, atau enggak sampai 75%. Ya it's okay, nggak masalah. Jadi sekiranya kalian itu pun minus, kan tetap yang paling besar dari hari Senin sampai Selasa. Itu. Tapi kalau kalian Senin Selasa besar, kemudian Rabu, Kamis, Jumat risknya sama dan tetapi itu malah minus, mungkin itu break even sih bakal jatuhnya sih. Ya makanya saya katakan sekali lagi, kalau kalian sudah dapat profit besar, antara kalian stop atau nanti kalau next trade itu adalah kecilkan risikonya. As simple as that. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Yang ingin webinar nanti malam ingat ya, Zoom-nya itu jam 8 WITA kalau nggak salah ya, berarti jam 7 WIB nanti malam ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD minggu depan. Bye bye.